Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leti Presiani, saya guru BK SMP Negeri 25 Palembang. Saya akan mengimplementasikan 7 jurus BK yang salah satu 2 jurusnya saya ambil, yaitu jurus keempat, jaga konsistensi. Tujuannya: 1. Membiasakan perilaku positif. 2. Menjaga keteraturan komunikasi. 3. Memastikan tindak lanjut permasalahan. 4. Menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang kelima, menjaga kolaborasi dengan pihak sekolah. Itulah tujuan dari jaga konsistensi. Saya akan mengimplementasikannya kepada siswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Nek. Ada kelas? Ya, silakan Nak, kita pimpin doanya terlebih dahulu ya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum mulai. Berdoa mulai. Amin ya. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Jadi sekarang anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa namanya? Sakit ya? Iya. Siapa? Febri. Febri. Kita doakan sama-sama supaya Febri lekas sembuh ya, Nak, ya. Semoga Febri lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa sekolah lagi ya. Oke, sebelum Ibu memaparkan implementasi Ibu, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ice breaking dengan penuh semangat. Bisa? Bisa. Oke. Boleh berdiri biar enak ya. Sebelumnya berdiri, semangat. Kita terus semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, di sini ada permainan, game ya, gamenya game kepalan tangan ya. Di kepalan tangan ya. Silakan kalian membentuk pasangannya masing-masing, yang cewek sama cewek, yang cowok sama cowok. Ayo, sekarang sudah pasangannya masing-masing terhadap apa? Silakan kalian switch. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Sudah ya. Yang menang dengan perintah Ibu. Sudah. Yang menang itu jadi A. Ya, yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Ya.
ini ngepal tangan ya, kamu jadi B tadi ya. A. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah tangan kamu dipaksa oleh teman kamu dibuka? Marah. Ada lagi? Mulai. Sebentar ya. Bagaimana nak perasaan siapa namanya? Gracia. Bagaimana Gracia perasaannya Gracia? Dipaksa dua tangan. Oke, boleh beri tepuk tangan. Tidak nyaman, dipaksa, marah ya, kesel ya, dongkol bener ya, karena dipaksa ya. Sekarang permainannya kita balik ya, kita balik yang mengepal tadi silakan bukan tangan temannya yang tidak mengepal tadi silakan mengepal. Nah, tapi syaratnya tidak boleh disentuh. Halo, bagaimana cara kalian? Tunggu
7 menata situasi. Itulah jurus BK ya. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan satu jurus, yaitu jurus yang keempat, jaga konsistensi ya. Ini tujuan kita. Nah, ini lah ya tujuannya ya. Ini ya, jadi tujuan Ibu ya mengimplementasikan jurus keempat jaga konsistensi, yaitu yang pertama, boleh bisa dibacakan Ahmad? Apa Ahmad? Yang pertama ini Ahmad, membiasakan, ayo, Membiasakan positif, membiasakan perilaku positif. yang kedua, Menjaga keteraturan komunikasi. benar. Yang ketiga, ayo Ahmad lagi. Memastikan tidak lanjut permasalahan. Yang keempat, Membuka motivasi belajar. kelima, menjaga kolaborasi dengan pihak sekolah ya. Itu tujuannya nak ya. Jadi ini ya. Jadi kenapa konsistensi itu penting?
Bintang Emon ini dipaksa oleh ibunya, ya. Cerita Bintang Emon ini dipaksa oleh ibunya untuk sholat, ya. Misal nih Ahmad lagi nih ya. Misal Ahmad ya, pernah nggak Mbak orang tuanya bilang Ahmad sholat subuh, padahal Ahmad tadi sudah mau ngambil wudhu, tapi ibunya sudah membangunkan secara keras. Ahmad, kamu sholat subuh. Pernah nggak cek itu Mbak? Nggak pernah. Ya, pernah ya, karena dipaksa tadi, ya. Ahmadnya tidak nyaman, ya. Akhirnya tidak mau sholat. Bener ya Nak ya? Ya, bener ya. Ya. Nah, di sini ada tombol-tombol ajaib kesadaran internal ya. Kita ini sudah ada yang namanya tombol ajaib di dalam diri kita ya Nak ya. Ya. Tombol ajaib kesadaran internal pada konsepnya mendalam tentang daya perintah. Kita sudah ada daya perintah loh dalam diri kita ya. Ya, ada 5 tombol ajaib. Nah, ya daya perintah dalam diri kita ya. Nah, ini 5 tombolnya ya. Yang pertama apa? Kesenangan ya. Kita senang loh ya dalam melakukan apapun tanpa dipaksa ya. Terus kebanggaan ya. Kebanggaan misalnya kita ini ikut lomba ya. Tujuan kita ikut lomba untuk menang ya, itu kebanggaan ya, sehingga kita mengasih tahu orang tua bahwa kita menang. Misalnya ikut olimpiade matematika ya, kita menang tingkat nasional atau tingkat kota ya. Jadi orang tua bangga, itu adalah kebanggaan ya. Keingintahuan misalnya ya, ada yang perintah, yang ada garis pelang dilarang jangan menengok ke kiri. Nah, secara tidak langsung kita pasti menengok, ya kan? Ingin tahu mana sudah boleh. Nah, ya dah, benar. Pasti kita nengok kan? Nah, walaupun ada larangan jangan menengok ke kiri, kita nengok. Masih sepintas kita nengok. Itu keingintahuan kita, ya. Terus manfaat. Nah, ya setelah kita misalnya melakukan belajar, kan kita tahu manfaatnya apa? Supaya pintar ya. Itu manfaat. Dan tantangan itu kita harus lebih giat lagi ya. Misal kita belajarnya gagal ya, nilainya kecil, bagaimana cara kita untuk membangkit supaya nilai kita tadi besar ya. Nah, itu tombol ajaib kita nah ya. Terus juga kita ada 7 apa? 7 anak Indonesia hebat. Ada apa aja? Yang pertama ada, ayo boleh, siapa yang ingin ya, bangun pagi ya. Kita sudah tahu loh ya, kita ke sekolah jam 7 sudah masuk lah ya. Jadi kita harus konsistensi untuk bangun jam 5. Kita sholat subuh dulu ya, baru kita berangkat ke sekolah sehingga tidak
konsentrasinya meningkat atau bertambah ya. Terus apa lagi yang cowok? Yang keberapa? Belajar di rumah dan di sekolah. Iya sudah. Terus lanjut lagi. Masyarakat. Bermasyarakat ya. 7 anak Indonesia hebat itu salah satunya yang ke-6 itu bermasyarakat. Ada tidak yang misalnya ada kegiatan di musola, ada peringatan hari-hari besar, datang ke masjid ya. Bisa ada yang yasinan, kita ikut baca yasin ya nak ya, atau ikut remaja masjid ya. Ya itu bermasyarakat, kita mengenalkan diri kita kepada masyarakat. Yang terakhir tidur cepat ya, diatur polanya ya. Ya sehingga kita tidak terlambat datang ke sekolah. Main HP-nya dikurangin ya. Suka main game online, ada yang suka main game online? Suka semua kan? Itu dibatasi nak ya. Kita tahu nih, kita besok jam 7 sudah ada di sekolah ya. Jadi otomatis jam 8 itu kita sudah tidur ya. Pola yang sehat itu jam 8 sudah tidur nak ya. Ya, sehingga kita tidak datang terlambat ya. Nah itu semuanya itu dari kesadaran diri kita sendiri ya nak ya. Ya, kesadaran kita sendiri, kita tidak mau dipaksa ya. Gunakan 5 tombol ajaib ini untuk menjaga diri kita sendiri ya, agar terjaga dari hal-hal yang negatif ya nak ya. Nah, ini ya nak ya. Bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Ya, dalam otak kita itu ada reptile brain ya, yang tugasnya menyalakan alarm jika ada ancaman. Nah, kita sudah tahu kan, jangan dikerjakan misalnya salah kan. Kita sudah tahu tapi masih kita kerjakan, itu sudah terekam reptile brain-nya ya nak ya. Bukan hanya ancaman yang membahayakan, tetapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman ya, termasuk adanya perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman ke kebiasaan yang baru yang mungkin tidak nyaman. Misal saat kita berencana untuk membangun kebiasaan bangun pagi sekali ya, maka reptile brain akan bereaksi dan berupaya untuk menganggap rencana itu tidak usah dijalankan. Ada tidak sih Eca itu? Yang bisik-bisik Eca itu ya, ada ya dalam diri kita. Salah buat PR. Oke, ibu itu tidak datang juga besok. Ada tidak Eca itu? Ada ya. Ya, ibu itu lama-lama. Ada gawe, ada tugas ya. Jadi sehingga tidak galak buat PR itu reptile brain ya. Ya pikiran kita ya. Negatif ya. Terus akan ada reaksi dan resistensi dalam diri kita yang terus-menerus berupaya menggagalkan upaya kita. Nah ini ya, contoh nih ya. Nah itu kita ya. Kita ini semangat untuk aku mau lari sehari 10 km ya katanya ya. Nah semangat dari awal harus tembus target dia ya. Ya, hari ke-1 tinggi semangat dia. Ya, boleh lihat di sini nak ya. Nah, hari kedua masih semangat dia ya. Hari ketiga agak turun dikit, benar? Ya. Hari keempat turun lagi 2 tangga dia. Hari kelima jauh dia turunnya. Mulai lesu dia. Dinosaurusnya tidak tinggal diam. Capek, mas, ya. Mungkin perasaan dia, reptile brain dia kan? Ya, terus drop lagi di hari ke-6.
hari ke-8, di hari ke-9, 10 sampai seterusnya tidak dilakukannya lagi. Karena dia merasa tidak ada gunanya katanya untuk tadi ya. Semangatnya di awal, tapi di akhirnya dia menyerah ya nak ya. Itulah dinosaurus dalam otak kita tadi ya. Ya. Pertama semangat, sudahnya menyerah. Nah, ini agar reptil brain kita tidak resisten, maka kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten atau disebut autonomic habit atau kebiasaan kecil. Jadi autonomic habit itu adalah kebiasaan kecil ya. Jadi kesimpulan dari kebiasaan lari tadi itu sehari selembar benang, setahun selembar kain. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, tidak perlu kita semangatnya di awal terus tapi di akhir kendor. Tidak perlu kita semangat terus menerus ya dengan bertahap ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Refleksi yuk langsung. Refleksi langsung. Sudah tahu konseptualnya. Refleksi kita dulu anak nyimpul ya. Iya. Sudah anak nyimpul ke kita nyimpul lagi. Kesimpulan kita lah kasih di sini. Kita tuh lah yuk nyimpul ke ngarang-ngarang. Oke nak, jadi tadi sudah ibu jelaskan implementasi ya tentang jaga konsistensi. Sekarang ibu minta merefleksikan nih ya, bagaimana perasaan atau apa yang sudah kalian dapat tentang dijaga konsistensi ini. Boleh satu atau dua pendapat? Saya, Bu. Ya silakan nak. Dari apa yang Ibu jelaskan kepada kami, Gracia dapat menyimpulkan bahwa apa yang kita lakukan atas kesadaran kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Saya akan menerapkan 5 tombol-tombol ajaib dalam kehidupan sehari-hari saya. Oke, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya benar kata Gracia ya. Kesimpulannya itu kita apa yang sudah kita pelajari itu kita dapat menerapkan nak ya. Menerapkan apa kata ibu tadi ya, paksaan dengan kesadaran tadi nak ya. Paksaan itu tidak bagus ya nak ya. Ya, jadi kita harus secara sadar ya, secara sadar dengan sendirinya bahwa
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.